Karena Pak Anies ini kalau aku melihat dia tuh jadi sosok yang berdiri di atas kepentingan rakyat. Di lain sisi kita tahu bahwasanya bagaimana PDI ini historinya itu selalu coba menyetir kadernya walaupun sudah menjabat sebagai pejabat publik. Di PDIP itu emang ukuran kemejanya nggak ada yang gede. Jadi kalau Pandika pakai kemeja tuh gitu. itu emang stylenya. Oh, stylenya. Itu emang stylenya. Gua khawatir tiap kabupaten ada tempat fitnessnya. PNS itu gak ngantuan. Akhirnya di Sleman lah di mana Gerindra dan PDIP bisa bersatu. Kim plus PDI. Jadi peluang menangnya gimana Pak kalau di kota? Aku ngeliatnya peluangnya di sana gitu ya. Karena Jogja masih merah ya? Ya kecuali kita lihat nanti gebrakan calon wali kota dan wakil wali kota ini mau mampir ke tribe nggak? Nice. Oke, kita cari masalah di medianya Rakyat Jelata .trap di segmen Nyakro. Yuk kita bahas apa ini? Ya, hari ini kita kan kemarin tanggal 29 Agustus itu ya, itu kan terakhir pendaftaran calon. Kata siapa? Kata KPU Pak, kata KPU. Jadi 27 sampai 29 Agustus adalah batas pendaftaran calon bupati atau wali kota ya, yang terlibat dalam kepala daerah yang terlibat dalam pilkada di 2024 ini. Nah kita lihat banyak banget ya gejolak-gejolaknya dari parpolnya, dari paslonnya juga yang cabut pasang lah gitu kalau kita lihatnya gitu. Kita ngomongin dari rumah kita sendiri dulu. Dari rumah kita sendiri. Dari rumah kita sendiri itu ada dua paslon. Rumah kita sering. Tolong dong musiknya dimainin. Ya jadi di rumah kita ini ada dua paslon nih, Mbah Gondrong. Yes. Itu ada Kustini sama Pak Harda. Kustini siapa? Kustini Sukamto sama Harda dan Danang. Oke. Oke. Menurutmu siapa Bang bakal menang, Bah? Kalau aku sih nebaknya Probabilitasnya gimana? Kita lihat dari parpolnya Harda dulu dan deh. Danang, ya. Kita lihat Kalau dari aku parpolnya. lihat di situ. Kenapa kamu bisa berstatement yang kemungkinan menang ini ada 12 Harda? partai politik cuy yang mendukung dia. Dengan Kalau dihitung-hitungannya based on kemenangan partai politik di ini jauh banget loh ini. 12 itu dia memiliki 638 suara dan 5 yang mendukung Kustini Sukamto itu cuma 77 ya itu ribu suara. Itu. Nah, Ini Bu Kustini nggak mau walk out aja. nggak usah begitu, tolong. Nggak, Waduh. itu. Nah, cuman yang jadi menariknya, kenapa Pak Danang yang sekarang jadi wakil bupati Teredam suaranya Simba, berhasil kita. malah pindah haluan? Padahal periode lalu beliau sama Bu Kustini. Yes. Oke. Apakah memang tidak puas dengan kinerja bupatinya? Kenapa tuh? Atau memang ya di sini mungkin bersama Pak Harda dia bisa lebih berkembang sebagai wakil bupati. Oh jadi menurut Anda Pak Bu Kustini itu nggak Kenapa bisa? harus framing ya langsung menurut Anda? Kan dia lempar pertanyaan tadi. Tolong. Kan dia lempar pertanyaan. Tetangga saya itu Yang mana? dua orang. Jadi gimana? Kayaknya kemungkinannya Bu Kustini agak berat nih. Berat karena kalau lihat periode. dari hasil pemilu kemarin di mana komposisi suaranya adalah 6 partai pendukung itu ada 638.000 sementara lawan 77.000. Gini dong. Nice. Kalau mau gini agak deket nggak apa-apa. Tangannya boleh gini enggak? Boleh. Metronom. Kayak gini dong. Udah. Ini udah mulai gak penting ngobrol. Jadi berat ya Bu Kustini Kalau buat aku lawan? lihat sih berat. Oke. Apalagi rencananya beliau kalau beliau berhasil 2 periode, beliau akan menaikkan anaknya untuk jadi Bupati Sleman. Enggak. Kok rencananya kayak Anaknya gitu? siapa sih? Udah itu udah semua banyak lah yang tahu ya di circle. Jadi mau bikin dinasti politik nih. Mau bikin habis dinasti kemarin di Sleman. Suami, istri, istrinya, anaknya gitu. Nah, nanti baru cucunya. Oke. Gitu. Nah isu itu yang kayaknya berat dan susah Nah, kemungkinan akan dipatahkan. Patahkan. Ya kan makanya lihat waktu ekspresinya kan. Tuh Mas. Enggak yakin nih, Bro. Begini tuh enggak yakin. Makanya aku nggak kayak gitu loh Mbak, kamu tuh loh astagfirullahaladzim.
Ya. Beliau ini Karena sudah gini, memimpin Sleman 5 secara tahun jejak loh. rekodnya, secara jejak rekodnya beliau ini juga sudah pernah mengajukan ke PDIP untuk dapat rekomendasi dan dukungan dari Bu PDIP. Kustini ini? Ya, Bu Kustini. Tapi PDI nggak mau. Di hasilnya PDIP-nya mendukungnya Pak Harda dan Mas Danang. Danang. Nah, tapi ini juga menurutku akhirnya di Sleman lah di mana Gerindra dan PDIP bisa bersatu. Oh iya, benar. PKS dan PDIP akhirnya Bersatu juga. di sini Iya. gitu. Akur mereka di sini. Walaupun di sana enggak ya. Hehehe. Tapi emang bisa kayak gitu, Boh? Lah ya itulah politik kita. Pagi tahu Malam dele. delay. Ya biasa. Dia protes kebaliknya. Kita udah 30 kali episode syutingnya balik-balik gitu. Ya oke, itulah Sleman dan jadi kalau pertimbangan yang mana yang akan probability-nya lebih besar ya memang ada di Harda dan Harda Danang. si mantan Sekda Sleman. Oke. Nah, kenapa Pak Hardanya maju? Karena dia merasa bahwa Sleman gitu-gitu aja. Oh gitu. Nah, Statement beliau kayak gitu. ya Atau dengar-dengar, saya dengar-dengar statement dari ada. pembantunya kemarin. Oh gitu. Tukang sapunya ya. Tukang sapunya Pak Harda. Iya dong, pasti ada keinginan maju karena itu dong. Tapi kenapa Masa kok bisa sampai 12 parpol ini yang mendukung tuh koalisi yang cukup besar loh. Ya kan Kim plus PDI. Kim plus PDI. Boleh tuh nanti dijadiin thumbnail Kim plus PDI. Oke. Ya, udah ya kayaknya nggak terlalu menarik ya karena jomplang banget. Oke. Saingannya ya. Udah bisa kalau dipastikan yang menang ini ya. based on suara partai sudah hampir dipastikan. Ini tidak apple to apple, mungkin Dell to Dell lah ya. Oke, bisa. Lenovo lah satunya. Dell to Lenovo ya boleh lah. Boleh, Dell to boleh. Oke, Lenovo tapi boleh. kita menarik ya, intinya nanti kita akan melihat bagaimana kejomplangan partai politik yang mendukung Harda versus Kustini ini kira-kira hasil akhirnya akan seperti apa. Yuk kita Itu- terus pantau ya. Oke, yang Nah, kedua kita ngomongin kota nih. Kota Jogjanya. Kota Jogja. Kota Jogja itu ada berapa paslon nih, Mbak, yang udah Yang sudah maju? terdaftar sepertinya kalau tidak salah 3 ya. Oke, ini Jogja ya. Ya, ini Kota Jogja. Oke. Akhirnya di mana Ada salah Afnan, Adnan terus Hasto, Hasto dia dari PDIP bersama Wawan Setiawan. Oke. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu sama Oh, satunya Heru. Ya, satunya Pak Heru. Pak Heru. 3 tadi. Iya. Ya, Pak Heru. Kita Jadi ada 3 ya? apa nama? Tapi ingat kita rasanya. Iya, rasanya Heeh. yang masakan dari Italia itu. Nice. Oke. Banget, pasti itu pasti. Oke. Nah, gimana kemungkinan menangnya, Mbak? Kemungkinannya ini karena ada 3 paslon ya. Ya. 3 pasangan calon, saya sih ngelihatnya memang yang terbesar itu adalah yang didukung oleh PDIP. Kenapa gitu? Kamu ini PDIP banget ya? Pasti darahnya merah. Udahan yuk. Enggak, tadi kan kayak Pak Hasto yang didukung PDIP. Iya, tadi Pak Danang Nah, juga. Pak Danang. Simba ini kan kayak dukung banget sama PDIP gitu loh. Iya, Terus- merah banget lah sih. Ya, Mbak. kenapa? Emang kamu kadar PDIP apa gimana sih? Enggak sih, aku lebih mendukung ke carut-marutannya sekarang sih. Carut-marutannya. Di mana akhirnya di Kota Jogja Nah, Gerindra dipersatukan dengan PDIP. Oh. Lagi. padahal Di kota juga. Iya dong. Padahal dari nasional itu kayak crash banget ya. Ya, secara nasional aku tidak mau ada di jalur Kim. Oke. Tapi di Kota Jogja berbicara lain. Oke. Di mana Pak Hasto sebagai kader PDIP, mantan Bupati Kulon Progo, Oke. yang pernah juga diperbantukan Kementerian BKKBN, di BKKBN. Nah, sekarang beliau berada di Kota Jogja. Oke. Nah, Terus? jadi peluangnya dengan portfolionya Pak Hasto sih harusnya ini secara di luar secara elektabilitas sih dukungan masyarakatnya juga cukup gede lah. Beliau ini orang yang sukses. Tapi yang menjadi menarik itu kemarin tuh ada statement Simbah bahwasanya kok Pak Hasto mau gitu. Kenapa kamu bilang kayak gitu, Mbak? Ya, harusnya pekerjaan beliau sudah mendekati pekerjaan menteri ya. Nasional harusnya. Nasional harusnya. Oke. Gitu loh. Kalau dia mau Karena dia harus- udah pernah jadi bupati. Iya, bupati ya. Bupati sudah. Bupati Kulon Progo. Kulon Progo. Terus naik ke BKKBN. Nah, Terus balik lagi ke kota Jogja. Sekarang Yogyakarta. balik lagi ke Kota Jogja. Ya, atau jangan-jangan Dia terlalu cinta Jogja kali, Mbak. bukan ya Dia mau kalau- slow living. Kan belum ada Ya. keputusan siapa menteri-menterinya Pak Prabowo.
Oke, daripada nggak dapat ya. Lagian kan dia kader PDI, susah Pak dapatnya. Yo, dia realistis aja lah ke partai aja deh. Gitu. Nah, peluangnya besar ya karena dua partai besar kan, PDIP sama Gerindra gitu. Wakilnya dari Gerindra ya? Dari Gerindra. Oke. Gitu. Jadi peluang menangnya gimana Pak kalau di kota? Aku ngeliatnya peluangnya di sana gitu ya. Karena Jogja masih merah ya? Ya, kecuali kita lihat nanti gebrakan para kontendernya, calon wali kota dan wakil wali kota ini mau mampir ke Tribe nggak? Nah, itu dia. Kalau mereka mau mampir ke Tribe ya bisa jadi akan lebih banyak suaranya. Oh, kira ada hatersnya. Ya, karena kita juga secara sebagai warga negara juga pengen tahu sih apa sih mereka pengen perbuat di kota Jogja. Oke. Gitu. Ya supaya ada rekam jejak digitalnya juga ya. Ya. Jadi nanti kalau dia udah jadi, ya kan bisa kita bisa nagih dong, kan gitu nggak sih? Walaupun biasanya alasannya nanti karena DPRD kota tidak mendukung program menyetujui. Dia bisa jadi ya. Tetap bisa ada dalilnya. Ada dalilnya. Oke. Nah, sekarang kita move yang ke agak jauh nih. Kurang menarik ya kalau bicara kota Jogja ya. Oh, menarik sih tadi sebetulnya. Menarik ya. Tapi kita kayak tetap dinamika nasionalnya itu mengarah ke Jawa Barat dan DKI. Oh, sorry sebelum ke sana kita yang lebih dekat dulu, Jawa Tengah kali. Jawa Tengah. Nah, ya, sudah dipastikan PDIP pertarungan 2 jenderal nih kayaknya. 2 jenderal, satu dari TNI, satu dari Polri. Oke. Tapi satunya kelasnya Panglima loh, Pak. Ya, yang harusnya sudah ngurusin sudah pernah punya pengalaman ngurusin pasukan TNI seluruh Indonesia. Dia kepalanya. Tapi dia mungkin down to earth. Untuk mengabdi ke masyarakat dia mau. Artinya apa tuh down to earth? Down itu turun, earth itu langit. Bumi. Jadi turun ke bumi. Ke inti bumi maksudnya. Inti bumi. Inti yang paling inti. Core of the core-nya. Oke. Ini kita ngomongin Mas Andika. Ya, nah kebetulan yang Andika apa bukan? Saya amati yang paling menarik dari Pak Andika ini adalah Andika Perkasa kan ini? Andika Prakasa. Perkasa atau Prakasa? Perkasa. Yang benar. Arnes Prakarsa. Yang benar apa sih? Benar. Pak Andika mohon izin. Perkasa. Okay. Nah, makasih Bu. Cuman di PDIP itu emang ukuran kemejanya nggak ada yang gede. Jadi kalau Pak Andika pakai kemeja gitu. itu emang stylenya. Oh, stylenya. Itu emang stylenya. Lu pikir karena memang produksi kemejanya tuh nggak ada yang besar jadi itu emang stylenya. Itu image-nya, brand image-nya dia begitu. Kan keker maco. Ini kalau pakai oversize. Ini mungkin strategi terakhir untuk gimana PDIP bisa naikkan kembali kepercayaan masyarakat kepada PDIP. Kenapa langsung emangnya? head to head PDIP melawan sang jenderal yang didukung Kim. Jenderal polisinya nih didukung Kim loh nih. Oh, ini didukung Kim. Emang Andika didukungnya siapa? PDIP. Tapi ngomong-ngomong tadi kalau misalkan ngomongin kemejanya Pak Andika yang kekecilan, kalau kebesaran dikiranya anak skena nggak sih dia? Iya, jadi pakai balance gitu kan. Tapi sih kalau aku ya memandangnya itu kayaknya sayang sih nggak sih? Kapasitas beliau itu sudah pernah memimpin satu Indonesia untuk TNI. Oke. Harusnya berada yang di kemarin. Jadi harusnya apa? Jadi presiden? Ya minimal wakil presiden sih. Wakil presiden. Gitu sih menurutku. Tapi kalau nggak naruh Pak Andika, sayang Golkarnya PDIP-nya keteteran ngelawan Kim gitu loh. Mungkin sosok Andika ini cukup kuat ya di mata PDIP. Nah menurutmu siapa yang lebih berpotensi? Itu cuma dua ya? Soalnya lawannya datang cuma 2 doang. Lawannya tuh kuat banget. Akhirnya cuma 2. Cuma 2 aja. Cuma 2. Pak Ahmad Lutfi sama Andika Perkasa. Gus Yasin. Andika Perkasa sama Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi. Hendrar Priyadi ini siapa? Ini punya 5,2 juta suara sah dari partainya, ya kan? Sedangkan soalnya memang PDIP cukup besar ya di besar Jateng. Nah, Ahmad Lutfi sama Gus Yasin ini berbekal 13,7 juta suara, yang mana ini berarti koalisi Indonesia Maju. Yes, juga, ya? ini lengkap nih Gerindra, Golkar, P3, PAN, PKB ini partai yang mana ya? Oh, yang suka gonta-ganti dukungan ya. Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat. Lengkap ya ini Kimnya ya. Kim plus ini. Kim plus lawan satu partai, lawan Banteng doang. Oke. PDIP doang. Ya ngapain gandeng orang cukup kok PDI dong.
Iya sih, cuman kan kalau dari perolehan suara memang jomplang juga nih sama kayak kasus Sleman ya. Tapi Iya. mudah-mudahan sosok Tapi nggak sejomplang Sleman. Sleman itu kayak cuman 10% tadi. Iya, 600.000 11%. 600.000 berbanding 77.000, Pak. Iya. Ya iya. Iya kan? Iya. Tapi Nah, ini mudah-mudahan sosok Pak Andika cukup mengangkat di Jawa Tengah. Ngangkat pasti. Dia tiap hari kan angkat beban, Pak. Iya, lihatlah ototnya. Pasti kuat. Enggak, karena aku teringat dengan programnya Pak Andika ini waktu beliau menjabat sebagai bosnya Kepala TNI. Panglima Panglima TNI. Pangjen. Di mana tiap asrama dibangun tempat fitness sama dia. Oh. Nah, gua khawatir setiap kabupaten ada tempat fitnessnya nanti. Bagus. Bagus. Saya nggak bilang itu nggak bagus loh ya. PNS itu nggak ngantuan. Jadi kalau dulu kan di pintu gerbang masuk asramanya, terus langsung ada tempat fitnessnya. Nanti di pintu gerbang kabupaten ada tempat fitness. Iya. Biar Jadi- masyarakatnya sehat. Jadi yang dinilai selain KPI juga ini ya, masa otot. Oh, masa otot. Jangan gitu-gitu banget, tolong. Oke. Tapi kemungkinannya siapa menurutmu? Yang lebih peluang lebih. Kalau dilihat peluang dari suara partainya ya pasti Pak Lutfi ya. Lutfi. Oke. Kadang-kadang kayak gini kan nggak seiring sejalan dengan komposisi partai ya. Oke. Masyarakatnya lebih suka siapa? Oh, Kan gitu. tetap aja PDP didukung kan? Tetap didukung dia. Tetap akhirnya. Padahal Oh, kenyataannya loh udah Iya. jelas loh. Kan tadi sudah dijelasin kalau secara suara itu memang Enggak, soalnya kan yang dua tadi kan nggak ada penjelasan itu ya. Iya, udah Ya kan? ada. Nggak ada penjelasan. Kenapa baru yang ini ada penjelasan itu? Kayaknya PDI kok. Iya. kita mau main buka-bukaan. Ini baju dibuka dalamnya merah. Oke, kita move. Udah lah ya, sampai cukup lah ya. Ya. Nggak Oke. banyak karena memang PR-nya banyak di Jateng ini gitu. Jateng Iya, ini. ngomongin soal Pak Andika yang katanya lebih lebih capable di nasional ya daripada turun ke Jateng gitu. Ini tuh mirip banget kayak yang terjadi di Jabar dan juga DKI kan ya. Betul. Di mana para kader-kader nasional nih gitu malah turun gitu kan ke daerah tingkat 1 yaitu provinsi. Nah, aku mau mengkritisi ini tapi masalahnya dua-duanya kandidatnya adalah sama-sama jenderal, sama-sama dari militer. Di Jawa Tengah. Ya, Oke. keahlian dalam memimpin pasukan sama memimpin masyarakat yang disiplinnya juga berbeda, yang knowledge-nya berbeda, Oke. ya belum tentu teruji juga. Tapi Pak SBY 2 periode. Ya, Bukan panglima, Bang. Iya. iya, kan kita nggak lihat dari Pak SBY, nggak dari sisi itunya kalau itu waktu itu dilihat. Oh, jadi dari sisi Dari sisi dia punya partai, Sama bisa melukis. sama Bisa bikin lagu. Bikin lagu. Mantap Pak SBY. Oke, tapi oke, ngomongin tadi yang turun ini to the point aja. Intinya adalah Anies nggak jadi ikut kontestasi pilkada. Tahun Entah ini. itu di Jawa Barat, entah itu di DKI. Yes. Itu udah fix, dia nggak jadi Fix. ikut. Ya. Ya. Nah, Novan tadi sedih katanya. Oh iya, jahat. Kok Novan kalian berdua kan sedih? Enggak, aku nggak sedih. Aku nggak sedih. Saya kecewa. Enggak, aku nggak sedih. Kalau Novan kecewa, aku dari awal sejujurnya ya, aku suka sosoknya Pak Anies. Aku jujur aja, Oh. karena dia cerdas. Oh, kamu suka Jujur aja. sama laki-laki? Sosoknya ya. Oh, sosok. Sosoknya, Kan bukan. awalnya suka sosok dulu. Enggak, iya awalnya Ya, juga awal gitu. sosok, lama-lama cocok. Tapi kan tidak harus ke romansa ya. Oh iya iya. iya. Nah, Oke. Suka itu kan tidak harus ke romansa. Oke, kenapa? Aku suka sama sosoknya Cerdas, Pak Anies, cerdas. iya, karena dia cerdas. Oke, Oke. clear sampai situ. Nah, Oke. tetapi ya, kalau misalkan dibilang kemarin aku dari awal ada nama Anies di bursa DKI, di bursa calon gubernur DKI, aku udah bilang itu aku nggak setuju. Kenapa? Ya balik lagi kayak statement tadi, Pak. Down to earth. Iya, tarafnya Pak Anies itu udah berkontestasinya di nasional. Gak ngapain ke gubernur lagi. Ditambah ya. Waktu itu yang bisa mencalonkan Pak Anies akhirnya cuman PDI. Gitu. Aku tambah nggak setuju lagi. Karena Pak Anies ini kalau aku melihat ya, itu tuh dia tuh jadi sosok yang kayak berdiri di atas kepentingan partai. Berdirinya di kepentingan rakyat. Sosoknya seperti itu, framingnya seperti itu. Dengan literasi dan intelektual yang dia punya, dia memikirkan rakyat. Bagaimana rakyat ini butuh perubahan, gitu loh. Nah saat dia dan sebenarnya di lain sisi kita tahu bahwasanya bagaimana PDI ini historinya itu selalu mencoba menyetir kadernya walaupun sudah menjabat sebagai pejabat publik. Iya, presiden waktu itu. Waktu itu presiden bahkan, Iya. gitu kan. Nah makanya di situ aku bilang kalau misalkan Pak Anies ini terus gabung ke PDIP ini jadinya aku malah justru kecewa di situ. Kalau aku jujur. Ya, tapi kalau aku ngelihat Kamu dukung PDI sih.
Enggak. Tak kasih tahu aja. Dia ini memang sangat tidak suka Pak Anies. Jadi tadi begitu kemarin itu Pak Anies gagal maju, dia tuh syukurin lo Anies gitu. Iya. Story WhatsApp-nya ya. Aku justru nggak mau bahas nggak mau bilang itu. Oh, nggak mau bilang. Cuman mau bilang bahwa ini kan juga dua kepentingan yang sama. Oke. Terbukti bahwa Sabtu Minggu sebelum pendaftaran Pak Anies itu wirawiri ketemu Petinggi cari PDIP sampai ke DPP ya, juga. entah PDIP entah manapun gitu lah. Yang dia artinya dia masih punya hasrat, dia masih punya keinginan walaupun kita bilang sama-sama level dia sudah jadi calon presiden sih Betul. gitu loh. Ya, tapi aku tetap itu sih kalau aku sendiri ya. Sebagai orang yang respect juga ke Pak Anies, aku justru akan kecewa kalau dia itu kayak akhirnya malah gabung PDIP. Tapi ini gak sih kayak sayang banget gitu, kayak daripada kamu 5 tahun gak jadi apa-apa, mending jadi gubernur dulu gak sih? Enggak sih kalau aku bilang. Enggak dong. Nggak Ada harus yang kayak gitu. seperti misalnya gini. Ya kalau Siapa nih? Misalnya Pak Ganjar Pranowo Oke. misalnya gitu kan. Ya dia nggak berada di kontestasi itu karena dia merasa level dia udah jadi calon presiden. Setidaknya calon ya. Karena Iya. kan tidak semua anak bangsa punya kesempatan jadi calon presiden, cuy. Iya. Nah, tapi dia tidak ada meminta atau tidak ada keinginan ngajuin ke partai-partai bahwa tolong dukung aku untuk jadi gubernur mana gitu. Oke. Tidak. Kalau Pak Anies masih melakukan itu. Karena dia masih punya ambisi. Tapi kan Bukan sih, butuh pekerjaan. karena Ganjar kan memang sudah jelas dia kader PDIP. Siapa? Ganjar. Iya. Jadi nggak butuh sedangkan Anies dukungan. kan bukan kader partai. Iya, terlepas mau kader atau tidak, leveling dia, Ganjarnya sudah ada di ranah itu gitu. loh. Enggak, maksudnya tuh kalau misalkan Pak Anies itu terus bersilaturahmi ke partai-partai lain, ini dalam konteks dia membangun komunikasi saja, bukan berarti terus bergerilya, bukan seperti itu. Kalau Ganjar tidak melakukan itu, Masalahnya- ya karena dia sudah jelas dia ada di partai PDIP. Nah, masalahnya Ganjar memang tidak ada permintaan, malah dia mengajukan nama Pak Ahok untuk DKI misalnya. Dia mengajukan yang Jawa Barat tuh dia ngajuin siapa gitu. Ya iya, karena kan memang sudah ada sosoknya di situ. Dia kan memang putra dari Jawa Tengah, gitu loh. Dan dia udah 2 periode di Jawa Tengah, nggak mungkin maju lagi gitu loh. Nggak mungkin jadi wakil juga. Tapi kan ada possibility untuk DKI kalau dia. Dia sadar diri, Pak. Dia sadar diri loh, Pak. Maksudnya kayak Maksud lu Pak Anies gak sadar diri kemana-mana sampai ke menawarin gubernur? Pak Anies- nyatanya dia terpilih di periode sebelumnya. Nah, Pak Anies juga sadar diri bahwa dia masih mampu sebenarnya. Iya. Buat DKI ataupun Jawa Barat. Masa sih? Iya, cuma dia nggak ada kendaraan aja. Kan dia difasilitasi. Fasilitasi siapa? PDIP kan mau dia di Jawa Barat, dia yang mengundurkan diri. tidak Iya. mau. Ya makanya itu yang aku bilang bagus Pak Anies gitu loh. Ngapain gitu? Loh. Mending kamu berdiri dengan ideologimu itu gitu loh. Iya. Kalau memang ideologi itu dipertahankan dari awal nggak usah sowan. Memang kenapa? Ini loh. Orang kayak gini loh, kalau kontestasi, Tuh kan saat mainnya kontestasi framing kan? loh, bukan gini loh. Kalau pas kontestasi, ya kita berkontestasi secara sehat. Iya. Kalau pas Rana sedang tidak berkontestasi, masa silaturahmi disalahkan? Bukan. Gitu loh. Masa silaturahmi disalahkan? Saya tidak menyalahkan, nanti habis lebaran aja. Loh, emang kenapa? Emang kenapa silaturahmi harus pas habis lebaran? Pak Anies mau temenan loh. Iya. Apa salahnya Pak Anies temenan sama Bu Mega? Iya, nggak salah. Ya udah. Orang-orang ini kayak tahu bener apa yang diobrolin di dalam kalau ketemuan bangsat tuh orang-orang. Oke, kita balik ke konteks pilkada ya. Ya, Oke. tapi tadi Jawa Barat akhirnya tadinya dianggap kalau Pak Anies masuk ke Jawa Barat akan hingar-bingarnya akan seru. Di mana pendukung Pak Anies basis masanya ada di Depok, Bogor, Bekasi. dan Bekasi. Itu udah cukup baik sih sebenarnya. Ya. Intinya adalah Pak Anies nggak jadi tadinya tuh. Oke. Tadinya DKI nggak jadi, terus ada kemungkinan di Jabar ternyata nggak jadi lagi juga. Yes. Intinya kan begitu. Ya. Nah, lebih ngomongin DKI aja sih gitu. Kita lompat aja ya, Jawa DKI Barat aja. kayak kurang menarik. Gitu. Nah, itu Oke. intinya tadi Pak Anies nggak jadi. Oh jadi Mas para Trabers yang ada di Jawa Barat, tolong ya tandain orang ini dia nggak suka sama Jawa Barat. Karena nggak dibahas, yang lainnya dibahas dia nggak mau bahas Jawa Barat. Kurang seru aja, kurang seru. Oh kurang seru. Oke, set. Nah, Yes. Ini di DKI itu ada berarti ini Ya akhirnya Pramono dulu yang Anung. dikhawatirkan Pak Ridwan Kamil akan melawan kota kosong. Ya. Ya kan? Ini Nah. Pak Pramono Anung, Ridwan Kamil sama Siapa sih? ya udahlah itu. Ya yang aku didukung masyarakat Eh. independen. Nggak terbukti loh Pak tuduhannya. Hah? Tuduhan pencatutan KTP-nya nggak terbukti loh. Ya nggak ada yang lapor aja, males. Udah lapor tapi nggak terbukti kata Bawaslu. Oke, sip, boleh. Oke, apa yang menarik?
Harusnya ada 4 nih, satu lagi nih Pak Anies Baswedan. Enggak dong. Kalau ada Pak Anies kan di situ. Gimana sih? Yang usungan PDIP. Gimana sih lo? Gimana sih? Nggak ada ya. Kalau ada Pak Anies kan beliau enggak ada beliau. Pengen banget lu lihat di DKI lu. Oke, menurutmu dari 3 pasangan ini siapa yang kemungkinan besar akan menang? Ya kalau bicara kesosokan ya, Kesosokan. Ya, dia sok-sokan gitu. Oke. Kalau sosok ya jelas Pak Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Iya. Yang paling beken. Ya setidaknya begitulah, paling populer. Tapi lah. dia tuh jadi kayak apa namanya public enemy Jakarta nggak sih? Bener, dia kan Persib banget. Itu kan Persib persepsi banget. kalian. Oh enggak Pak. Bukan. Hah? Itu kan waktu dia Oh, jadi menjabat nggak suka sama Jawa Barat nih karena ini, apa? karena Pak Ridwan Kamil. Nggak ada, aku nggak bilang nggak suka Jawa Barat. Tadi nggak bahas Jawa Barat sebelumnya. Ya kan karena ya udah gitu doang bahasannya. Tapi ini BTW Pak Ridwan Kamil Emang enggak jadi jadi podcast udah mulai ada unsur jahat-jahatnya di sini ya. Udah Ini- nggak tulus. Ya. Ini RK enggak jadi di IKN berarti. Loh, saya bukan bilang nggak jadi ya. Kalau saya sih ngelihatnya ini trik sih. Trik apa tuh? Pesulap oh, trik. Kau memang trik. Oh salah ya, bukan lagunya bukan itu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Nanti kan di tengah periode jabatannya ini bisa aja digeser ke IKN. Oh. Karena kan regulasi tentang kepala daerah di IKN belum ada nih aturannya, masih semua tergantung presiden. Tinggal dibuat ya. Ya, tinggal dibuat nantinya. Badan otorita kalau sekarang Masian. Ya, badan otorita. Nanti kan setelah itu bisa jadi tengah masa jabatan atau setengah jabatannya lagi nanti untuk jadi capres. Tapi berarti Pak RK masih kuat ya di DKI? Nggak tahu kan itu persepsinya sih, Pak. Iya. Loh, gini, kenapa gitu? bukan saya yang bilang kuat, setidaknya partai pendukungnya menyadari bahwa RK ini masih mempesona di DKI. Nah, soalnya kan kalau dari lembaga survei waktu itu masih ada Anies juga. Ini kan jomplang nih. Iya. Nah, Anies kan tinggi banget Iya. dan RK tuh kayak masih rendah banget gitu. Oke. Tapi Tapi kan dengan nggak adanya Kim Anies- tahu kalau Anies nggak bisa maju. Iya sih. Yang jadi masalah itu adalah berapapun yang mendukung, yang nyoblos gitu Ya. kan. Yang dihitung itu yang nyoblos. Ya. Oke. Yang golput itu nggak dihitung gitu. Suara sah lah yang dihitung. Gitu ya. Gitu. Makanya kemarin skenario kotak kosong itu dihindari. Dihindari. Makanya muncullah dipasang beliau. ya, kita sebutlah Dharma Pongrekun. Gitu. Dharma Kun. Dharma. Oke, cukup kayaknya. Hah? Udah gitu doang. Nggak asik ya? Kok nggak asik sih? Asik sih. Tadi udah ada beberapa hook juga. Udah ada ya. Udah ngerasa udah dapat itunya doang. Ya. Ya? Ntar dulu, tapi berarti Pak Pramono Anung nggak berpeluang di Jakarta. Saya tidak bilang tidak berpeluang, tetap aja bahwa ada suara partai di sana. Oke. Gitu. Nah, cuman kan memang PD-nya Partai Perjuangan PDIP ini dua-duanya adalah orang PDIP langsung. Oke. Pak Rano Karno ya, Sidul. Ya, Sidul. Mungkin Itu kan Jakarta banget, kan harusnya punya peluang, Pak. Iya, Betawi. Betawi. Ya, kalau saya baca di media yang tidak dicetak sama media yang tidak ditulis, Oke. karena dia media online, Oke. ya kan? Itu banyak yang mempertanyakan karena kiprahnya beliau kan juga dulu di tengah jalan mundur juga kan, jadi wakil Banten. Wakil Banten tuh. Wakil apa ya? Banten itu apa? Wali kota atau bupati? Banten tuh provinsi, Pak. Provinsi ya. Iya, kan dia pernah mendampingin Ratu Atut. Oke. Nah, dia waktu itu mundur tengah Kenapa? jalan. Karena nggak cocok sama gubernurnya kayaknya. Karena Atut, Pak. Karena Oh, Atut Atut. dia sama Bu Atut. Oke. Oke, ya, Menarik. nah sekarang diharap kiprahnya di Banten itu tidak terasa sehingga orang masa sih bisa ngurusin Jakarta. Oke, jadi kamu pesimis ya. Padahal kamu kan PDI Saya banget. tidak, saya baca media ya. Saya nggak bicara pesimis lo di sini. Berarti kamu merasa Pak Rano Karno ini nggak bisa berperan sebetulnya? Ya, enggak. Ya tolong dikat ya nanti ya bagian itu ya. Ya kurang lah ya. Sosoknya ya udahlah jadi seniman aja atau jadi pemain film aja udah cukup. Pemerhati budaya lah ya. Pemerhati budaya. Kenapa nggak Ahok ya, Pak ya? Nah, kalah suara. Kalah Jadi, suara? menurut informasi yang nggak jelas yang saya terima, Ini informan PDI. bahwa sempat mengerucut salah betul. satunya Pak Ganjar menyatakan diri waktu untuk memutuskan siapa yang akan dicalonkan jadi gubernurnya. Oke. Pak Ganjar itu menyebut nama Ahok. Oke. Tapi secara suara kalah sama yang lain yang memilih yang lain. Akhirnya Jadi keluarnya ini. Ganjar itu menurutmu nggak punya power di PDIP? Nah, tapi ini yang menarik.
Kalah suara dia kan PDIP bukan cuma Ganjar ya. Oh iya. Oke. Berarti kan kurang, maksudnya kan nggak ada Ya, powernya. tapi yang menarik gini, apakah ini calon Hah? yang diajukan ini yang mewakili PDIP Pramono Anung ini adalah tanda-tanda PDIP berdamai sama pemerintah? Kok bisa? Nggak ada hubungannya? Loh, ingat lo jabatan beliau apa lo? Nggak tahu aku. Beliau orang dalam lo ini. Orang dalam ada. Orang dalam Pemerintahan Orang dalam DKI, sana. pemerintahan Republik, Sekretaris Kabinet. Jangan-jangan titipan lagi kan kalau kita bicara isu-isu titipan, jangan-jangan ini Titipan dari. Jadi menurutmu RK bakal menang mudah ya di Aku DKI? nggak bilang dia menang mudah, tapi karena Berpeluang dia kali punya tinggi. track record juga di mana dia pernah berseteru sama warga DKI kan. Iya betul. Itu. Ya mudah-mudahan sih dia bisa memperbaiki aja sih sebenarnya gitu. Padahal kan di Jawa Barat dia baru 1 periode kan? Satu periode sih? Satunya di Bandung. Dia dari Bandung. Bandung, Iya, wali kota. Bandung. Ya. Iya kan? Kenapa nggak di Jawa Barat lagi sih? Kan istrinya. Enggak, istrinya dilarang sama dia. Oh, nggak maju juga. Enggak lazim dia bilang. Oh iya, Nggak etis, nggak? Iya, boleh secara hukum, tapi nggak benar kalau menurut etika. Nah, ini buat orang-orang yang sadar. Padahal dia mendukung sebuah koalisi yang benar secara hukum, tapi baik nggak secara etika itu perlu dipertanyakan. Ya sebenarnya dari tanggapannya Yordan tadi, sebenarnya kita hari ini tahu sebenarnya yang perlu diberesin bukan sistem Indonesianya, Tapi kepartaian kita. Kepartaian di bawah Indonesia, berarti sistem Indonesia dong. Ya iya dong, kepartaian kan di bawah Enggak, Indonesia. gini. Bahwa di mana partai itu tidak karena nggak bisa ditulis etika tentang di undang-undang, aturannya memungkinkan ada, tetapi kan kita nggak hidup cuma dengan kata-kata aturan dan undang-undang, tapi ada di dalamnya etika. Lah iya. Berarti kan bukan cuma partai, tapi Indonesia secara keseluruhan. Iya nggak sih? Indonesia itu yang bisa jadi pejabat karena ada partai-partainya gitu loh. kan independen bisa. Siapa? Ini kita lihat. Bukan gitu. Kita lihat. Ayo. Ini kan cuman skema biar nggak ngelawan kotak kosong makanya dia nongol. Ujuk-ujuk. Ya kali. Berarti memang itu strateginya Kim waktu itu. Aku nggak tahu siapa strateginya siapa ya. Jangan nanti jadi fitnah ya. Tolong. Kalian bersenang banget. Kalau Oke. Oke, kayaknya itu aja ya teman-teman. Chit chat ya atau nyakru tentang pilkada dan segala macam hiruk pikuknya yang ada di Indonesia ini. gue kayak ngelawan anak abah banget ya dua orang ini. Buat Abah, ayo move on 2029 kita maju lagi. Sekian aja video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton kita di video yang lainnya. Bye. Bye bye.